Oke, tadi kan kita sudah bahas mengenai GLB. Maka selanjutnya kita harus membahas GLBB. Namun sebelum kita membahas GLBB, kita harus paham dulu tentang percepatan. Oke. Percepatan sendiri itu memiliki satuan, yakni itu A. Nah, di mana percepatan rumusnya adalah, oke, sebelum kita membahas ke rumus, kita harus bahas definisinya. Percepatan itu adalah perubahan kecepatan dalam selang waktu. Rumus dari percepatan adalah A sama dengan, karena ini perubahan kecepatan, maka kita bisa tulis dengan delta V dibagi dengan delta T. Sehingga keterangan dari A sama dengan delta V dibagi dengan delta T itu adalah, kalau A itu adalah percepatan rata-rata. Sedangkan untuk delta V itu adalah perubahan kecepatan. Sehingga saya bisa tulis delta V itu sama dengan VT dikurangi dengan V0. Seperti itu. Dimana VT tadi itu kan V akhir dikurangi dengan V awal. Sedangkan untuk delta T itu sama dengan perubahan waktu atau selang waktu. Nah, di sini delta T itu bisa kita rumuskan, caranya adalah T1 dikurangi dengan T0. Di mana T1 tadi yakni T akhir dikurangi dengan T awal. Oke, itu adalah rumus dari percepatan rata-rata. Oke, tadi kan kita sudah mengenal percepatan rata-rata. Sekarang kita harus mengenal percepatan sesaat. Jadi pengertian dari percepatan sesaat itu sama seperti pengertian dari percepatan yang ada di sini. Cuma ada beberapa yang ditambahkan. Jadi percepatan sesaat itu adalah perubahan kecepatan dalam selang waktu yang pendek. Selang waktu yang pendek. Di mana percepatan sesaat ini dibagi atas dua jenis. Nah, mungkin kalian sudah pernah tahu ini ya, yakni cepat, dipercepat, dan diperlambat. Oke, kalau yang dipercepat itu nilai A-nya atau nilai percepatan rata-ratanya itu bernilai positif. Sedangkan untuk yang diperlambat, maka nilai percepatan rata-ratanya itu adalah negatif. Oke, mungkin itu aja tentang percepatan. Sekarang kita sudah membahas percepatan, di mana rumusnya yakni delta V per delta T, maka kita akan lanjut ke GLBB. Jadi GLBB itu adalah gerak lurus berubah beraturan, yakni pengertiannya adalah gerak suatu benda pada lintasan yang lurus dengan percepatan yang tetap. Kalau GLB tadi yang tetap adalah kelajuannya, sedangkan untuk GLBB yang tetap adalah percepatannya. Rumus dari GLBB yang pertama ada VT, di mana VT itu adalah kecepatan dalam waktu. Sedangkan V0 adalah kecepatan awal. A adalah percepatan. T adalah waktunya. Untuk S sama dengan jarak. Nah, jadi ini adalah rumus untuk mencari waktu tertentu. Sedangkan S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat itu untuk mencari jarak. Nah, ada alternatif lain, misalkan kalau di soal itu yang diketahuinya adalah jarak, untuk mencari kecepatan dalam waktu tertentu kita bisa pakai rumus VT kuadrat. Jadi VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Seperti itu. Oke, sekarang kita ke contoh soal. Oke, di sini ada contoh soal GLBB. Di sini ada grafik ya. Perhatikan grafik kecepatan terhadap waktu. Jadi kecepatan terhadap waktu dari kereta yang bergerak. Berdasarkan grafik tersebut, jarak yang ditempuh kereta dalam 4
second atau dalam 4 detik berapa. Jadi caranya gini aja. Nah, jadi kan untuk mencari S itu kan ada caranya kan. Untuk GLBB kan rumusnya. Oke, sebelum kita pengerjaan kita harus dikasih tahu, ditanya adalah S, yang diketahui adalah sesuai grafik ya, sesuai grafik. Oke, sekarang kita menjawab jawabannya. Jadi cara menjawabnya adalah, cara menjawabnya yang pertama kita harus meninjau 4 second ini kan jadi dari kecepatan 60 terus dia berubah menjadi kecepatan 80. Kamu nggak bisa langsung pakai rumus, dimana kan ini nggak bisa pakai rumus kan, delta V sama dengan delta S per delta T. Itu kan rumusnya untuk GLB. Nah, untuk rumusnya GLBB itu kan S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Nah, seperti itu. Baik, cara pengerjaannya adalah, kita kan tinjau nih dari 0 ke 60 meter per second. Setelah itu kan dari 60 meter per second menjadi 80 meter per second untuk jarak tempuh dalam 4 second. Sehingga kita cara pengerjaannya gini dulu. Pertama kita tinjau dari yang kecepatannya, meninjau kecepatan 60 meter per second. Oke, untuk mencari jarak, jadi kita harus cari jarak satu persatu dari jarak 2 second, terus jarak 4 second, terus habis itu ditambah. Nah, di sini caranya yang pertama kan untuk mencari S kan rumusnya sama dengan V0 kali T plus setengah HT kuadrat. Oke, di sini V0-nya berapa? Kan dia bergerak dari kecepatan 0 kan, maka dia untuk kecepatannya sama dengan 0. Untuk T-nya berapa? Untuk T-nya ini adalah, kita lihat selisih dari 0 ke 60 dia membutuhkan waktu selama 2 second. Jadi kita masukkan 2. Setelah itu kita masukkan setengah. Nah, di sini kita kan A-nya kan belum ketemu kan, maka kita harus cari A-nya. Oke, saya taruh di sebelah sini ya. A sama dengan, kan rumusnya A itu kan delta V dibagi dengan delta T. Nah, sekalian jangan terpengaruh dengan rumus dari delta V sama dengan delta S per delta T. Di sini delta V adalah perubahan kecepatan. Jadi di sini kan kecepatan kecepatan akhir dikurangi dengan kecepatan awal dibagi dengan T akhir dikurangi dengan T awal. Sehingga kita bisa masukkan di sini kan 60 dikurangi 0 dibagi dengan 2 dikurangi 0, sehingga kecepatannya jadi percepatannya menjadi 30 meter per second kuadrat. Jadi kita masukkan di sini 30, terus di sini kita masukkan T-nya. T-nya berapa? Juga sama. Selisih antara dari 0 ke 60 meter per second dia membutuhkan waktu 2 second. Jadi kita masukkan 2 kuadrat. Oke. Selanjutnya saya masukkan di sini karena nggak cukup. Jadi untuk S-nya sama dengan V0 kali T kan habis nih. Jadi tinggal setengah kali 30 dikali 4. Sehingga sini kita coret. Jadi untuk S-nya 60 meter. Ini S pada waktu 2 second. Sekarang kita meninjau kecepatan yang 80 meter per second. Nah, enaknya kita harus cari percepatan dulu ya, karena kan rumusnya sama seperti ini. Oke, A sama dengan delta V dibagi dengan delta T. Oke, di sini kecepatan akhirnya kan 80. Sedangkan kecepatan awalnya dia bergerak dari kecepatan 60. Sehingga 80 dikurangi dengan 60 dibagi dengan waktunya.
waktu akhirnya 4 second, waktu awalnya 2 second. Jadi 4 dikurangi dengan 2. 80 dikurangi 60 kan 20. 4 dibagi 2, 4 dikurangi 2 itu sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah 10 meter per second kuadrat. Sehingga kita bisa masukkan rumusnya S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Sehingga kita masukkan V0-nya. V0-nya kan karena dia bergerak dari kecepatan 60, maka kita tulis 60. Waktunya berapa? Nah, kita lihat selisih antara waktu akhir dikurangi dengan waktu awal. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Ditambah setengah kali A. A-nya tadi dapatnya 10. Dikali dengan T-nya juga 2 kuadrat. Jadi 60 kali 2 kan 120 ditambah dengan ini langsung tak bagi jadi 5 ya. Nah, jadi 5 dikali dengan 4. Jadi 120 ditambah dengan 20 hasilnya sama dengan 140. Jadi jarak yang ditempuh kereta dalam 4 second, maka kita bisa tambahkan. Jadi langsung kita tambahkan 140 ditambah dengan 60. Jadi jarak yang ditempuh adalah sebesar 200 meter. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, Ustadz, kenapa kok kita nggak pakai rumus seperti ini saja, delta V sama dengan delta S per delta T? Oke, di sini ini kan rumusnya untuk GLB. Nah, ini kan rumusnya untuk GLB, jadi kalian nggak bisa. Sebenarnya bisa sih, tinggal kalian masukkan kecepatannya 80, terus waktunya 4 second, terus kamu kalikan dapatnya 320. Itu kalau kecepatan dari 0 sampai 4 second, dia konstan 80 meter per second. Nah, itu kalau konstan dari start 0 ini ya, dari 0, waktu 0 dia sudah langsung kecepatannya 80. Kan nggak mungkin kan kereta berjalan itu langsung kecepatannya 80. Nah, kalau kalian ingin bayangkan, misalkan kalian naik mobil itu kan nggak mungkin langsung kecepatannya langsung ngegas 80, pasti harus naik dulu kan, naik dari 10, 20, 40, nggak bisa langsung ngegas itu langsung 80. Nah, itu suatu hal yang nggak mungkin. Nah, jadinya kita harus pakai rumus GLBB. Oke, rupanya kan untuk mencari S ini kan juga banyak caranya. Nah, ada cara yang lain, yakni kita bisa menggunakan rumus, saya tulis di sini ya, karena nggak ada tempat. Jadi kan bisa pakai rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah dengan 2AS. Oke, kita coba buktikan pakai rumus yang ini, apakah sama. Oke, sekarang kita coba pakai rumus yang lain, yakni pakai VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Oke, tadi kan rumus kita kan pakai S sama dengan V0 kali T sama ditambah dengan setengah AT kuadrat. Oke, sekarang kita coba pakai cara yang lain, di mana sama-sama untuk mencari S. Oke, di sini kan tadi untuk A yang pertama itu kita dapatkan, saya lupa, sudah kehapus. Oke, kita cari A-nya yang dulu ya, untuk kecepatan 60 meter per second. Jadi A sama dengan 60 dibagi 0, 60 dikurangi 0, terus habis itu 2 dikurangi 0. Jadi sama dengan 60 dibagi 2 sama dengan 30. Oke, kita masukkan ya. Oke, kita masukkan. Jadi kan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Oke, VT-nya berapa? Pada kecepatan akhir kan dia 60 meter per second. Mohon maaf, salah terus. Oke ya, jadi 60 kuadrat, V0-nya berapa? V0-nya kan dia bergerak pada 0. Maka kita tulis 0-nya. Jadi V0 ini kecepatan awal. Nah, kecepatan awalnya kan 0. Ditambah dengan 2AS. 2 A-nya 30, S-nya yang kita cari. Sehingga kita dapatkan 60 kuadrat itu kan sama dengan 3600 dibagi dengan 60 second. Jadi untuk S-nya sama dengan kita coret
36 dibagi 6 sama dengan 60 meter. Oke, selanjutnya saya masih ingat untuk yang A yang di kecepatan 80 meter per second itu A-nya adalah 10 meter per second kuadrat. Oke, ini belum saya kasih ya, meter per second kuadrat. Sehingga kita tinjau pakai rumus ini, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Untuk VT-nya yakni kan 80 kuadrat dikurangi dengan V0-nya 60 kuadrat ditambah dengan 2A-nya 10, S-nya yang kita cari. Sehingga di sini caranya gini aja, untuk 80 kuadrat itu kan kamu 8 kuadrat itu kan 64, terus kamu tambahkan 0 sebanyak 2 kali. Terus di sini 36 terus tambahin 0 sebanyak 2 kali ditambah dengan 20S, sehingga kita bisa ini pindah ruas ke sini, jadinya kan 6400 dikurangi dengan 3600 sama dengan 20 second. Oke, 6400 dikurangi dengan 3600 itu sama dengan 10 diambil 6, 4 tambah 4, 8. Oke, ini habis kan pinjem kan, jadi tinggal 5 diambil 3, 2800. Oke, kita masukkan ke sini 2800 dibagi dengan 20. Oke, kita bisa coret jadi S sama dengan 140 meter, sehingga kita bisa tambahkan 140 ditambah dengan 60 sama dengan 200 meter. Oke, sama ya kayak tadi pakai rumus yang satunya, ini juga pakai rumus yang satunya, ini juga bisa. Oke, mungkin itu aja contoh soal dari GLBB. Kalian bisa mengerjakan soal-soal yang ada di Google Form. Terima kasih.